Baiklah anak-anak kelas 10 TAP yang baik, kita masuk ke materi besaran dari SI unit pada listrika. Besaran, apa itu besaran? Saya yakin istilah ini tidak asing bagi kalian, karena di SMP atau bahkan di SD kalian sudah pernah belajar mengenai besaran. Nah, besaran dan satuan ini akan menunjang kita pada saat belajar elektronika, baik belajar teori maupun praktek. Kalau kalian tidak paham besaran, satuan, dan prefix atau hafalan, maka kalian juga pastinya akan mengalami kesulitan untuk belajar elektronika lebih lanjut. Oke, baiklah. Apa itu besaran? Di sini Bunetika sudah menuliskan bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan. Nah, dari pengertian besaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa besaran itu mempunyai 3 syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka. Dan yang ketiga, mempunyai satuan. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan sebagai besaran. Contohnya apa? Contohnya wangi. Wangi bisa diukur atau tidak? Memang wangi bisa kita rasakan, tapi tidak bisa diukur ataupun dihitung. Syarat pertama sudah tidak terpenuhi, maka wangi bukan besaran. Yang kedua, cantik. Cantik bisa diukur atau tidak? Cantik itu relatif, tergantung siapa yang melihat. Tidak bisa diukur. Bisa dihitung? Tidak. Maka cantik juga bukan besaran. Lalu apa? Panjang. Panjang bisa diukur atau dihitung? Bisa. Panjang bisa diukur. Panjang bisa diukur menggunakan alat ukur, yaitu penggaris atau mistar. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua dapat dinyatakan dengan angka. Apabila Bunetika bertanya, berapakah panjang meja di rumahmu? Kalian bisa menjawab, panjangnya 1 meter, 1,5 meter, atau 2 meter, atau mungkin ada jawaban yang lain, beraneka ragam. Nah, 1 meter, 1,5 meter itu dinyatakan dengan angka. Maka panjang memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga mempunyai satuan. Jika kalian tadi menyatakan panjang mejanya adalah 1 meter, meter itu adalah satuan, maka syarat yang ketiga juga terpenuhi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa panjang merupakan besaran. Ya, bisa dipahami ya besaran. Oke, kita lanjut. Pengertian SI unit. Sebelum kita ke SI unitnya, kita ke satuan dulu. Satuan itu apa? Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Ya, setelah besaran diukur menggunakan alat ukur, maka besaran tersebut dinyatakan dengan satuan. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu satuan, selanjutnya kita akan belajar mengenai SI unit. SI itu singkatan dari Sistem Internasional, atau jadi SI unit itu adalah Sistem Internasional Unit, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai
satuan sistem internasional. Unit itu kalau di bahasa Indonesia artinya adalah satuan. Jadi SI unit itu juga bisa disebut sebagai satuan dalam sistem internasional. Apa itu? SI unit atau satuan sistem internasional adalah satuan yang disepakati dan ditetapkan oleh para ilmuwan pada tahun 1950 untuk menyeragamkan hasil pengukuran secara internasional. Satuan dasar SI dan syarat satuan SI. Satuan dasar menurut satuan SI ada dua, MKS dan CGS. Yang pertama, MKS. MKS ini satuan besar ya. Itu MKS singkatan dari meter, kilogram, dan skon. Disingkat MKS. Sedangkan CGS itu adalah satuan kecilnya, singkatan dari sentimeter, gram, dan skon. Supaya satuan tersebut dikatakan sebagai satuan SI, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Nilainya tetap berlaku secara internasional, mudah ditiru dan diperbanyak, mudah diubah atau dikonversi ke satuan yang lain. Baiklah, kita lanjutkan tentang jenis besaran. Besaran dibagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Yang kedua yaitu besaran turunan, adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok di dunia ini, di belahan dunia manapun, hanya ada 7, sama semua. Ya. Yang pertama adalah besaran pokok panjang, simbolnya adalah L, satuannya adalah meter atau disingkat M. Kemudian yang kedua, massa. Massa simbolnya M, satuannya kilogram atau kg. Waktu satuannya skon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah molekul satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Nah, kita lanjut ke besaran turunan. Di sini saya hanya membatasi yang kita bahas di sini hanya besaran turunan untuk kelistrikan dan elektronika. Apakah besaran turunan hanya 14? Tidak, besaran turunan sangat banyak. Ya, di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, genetika hanya membatasi pada besaran turunan di kelistrikan dan elektronika. Besaran di kelistrikan dan elektronika apa hanya ada 14? Tidak. Tapi kalau kalian bisa paham 14 ini, kalian bisa mengerti 14 ini, untuk sementara itu sudah cukup. Nanti seiring berjalannya waktu, pengetahuan kalian pasti akan bertambah. Nah, ada apa saja di sini? Ada energi, gaya, daya, tekanan, frekuensi, beda potensial, muatan listrik, flux magnet, kapasitansi, induksi, magnetik, induktansi, tekanan listrik, tahanan listrik, flux cahaya, dan kuarter. Ya, ini kalian sudah hafal.
simbolnya, kemudian satuannya, untuk sementara sudah cukup ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah awalan atau prefix. Awalan atau prefix ini diletakkan di depan satuan ya. Awalan atau prefix ini ada macam-macam. Di sini kita juga menyempitkan lagi. Kalau untuk yang senti, desi, deka, mili, kemudian hekto, itu di SD sudah ada. Nah, ini pengembangannya aja. Pengembangannya ya, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, awalan atau prefix di sini yang akan kita pelajari itu dari yang paling tinggi adalah tera, simbolnya T, nilainya 10 pangkat 12. Atau berapa ini 10 pangkat 12? 1 triliun ya. Kemudian ada giga, simbolnya G, nilainya 10 pangkat 9. Atau 1 miliar. Yang ketiga ada mega. Mega singkatan simbolnya M, nilainya 10 pangkat 6 atau 1 juta. Kilo, simbolnya adalah K, nilainya 10 pangkat 3 atau 1000. Yang berikutnya adalah satuan itu sendiri. Terus ke bawah, di bawah satuan ada mili, simbolnya M kecil, satuannya nilainya 10 pangkat 3, mikro. Ini ada kesalahan penulisan ya, yang benar yang ada di contoh itu. Mikro, simbolnya seperti itu, nilainya 10 pangkat 6, nano, simbolnya N, nilainya 10 pangkat 9, piko, simbolnya P, nilainya 10 pangkat 12. Kalau kalian jajan di kafe-kafe kekinian, sering tulisan harga itu depannya diberi K. K itu artinya kilo. K itu di situ sebagai awalan atau prefix. Ya kan? Tulisannya adalah misal es teh manis 4K. Artinya harganya adalah 4 kali 10 pangkat 3 atau 4.000 rupiah. Itu aja kalau di di kehidupan sehari-hari, contoh penggunaan prefix. Ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar konversi satuan. Apanya yang dikonversi? Apakah satuannya? Sebenarnya di sini yang dikonversi adalah prefixnya atau awalannya. Di sini Benetika akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, kita akan mengkonversi 5 megavolt menjadi volt ya. Dari tabel awalan tadi kita bisa lihat bahwa mega nilainya adalah 10 pangkat 6, sedangkan volt itu adalah satuan nilainya adalah 10 pangkat 0. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita tuliskan dulu 5 megavolt sama dengan, kita masuk ke rumus ya, 5, di sini 5, kita tuliskan kembali, kali, nah di sini ada pembagian, 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu didapat dari mana? 10 pangkat 6 ini adalah prefix yang ditanyakan. Prefix yang diketahui. 10 pangkat 6 ini adalah nilai dari prefix yang diketahui. Yang diketahui adalah mega. Mega nilainya berapa? Mega nilainya 10 pangkat 6. Maka di atas kita tuliskan 10 pangkat 6. Nah, yang di bawah ini adalah nilai prefix dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah volt. Volt di sini bukan prefix ya, volt di sini adalah satuan. Maka di sini kita lihat
Satuan nilainya berapa? Nilainya 10 pangkat 0. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke matematika. Kalian harus bisa perhitungan matematika bilangan berpangkat. Nah, kita hitung 5 kali 10 pangkat 6 per 1. Kenapa 1? Karena 10 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Jadi di sini jadi 5 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dibagi 1 nilainya adalah 10 pangkat 6. Satuannya ngikut ya. Ini sudah full. Nah, jadi kita sudah tahu nih 5 megavolt sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 volt. Di sini kita tuliskan, jadi 5 megavolt sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 volt. Udah ya? Oke anak-anak, kita lanjut pada contoh konversi satuan yang kedua. Kita akan mengkonversi satuan watt menjadi kilowatt. Ya, watt itu adalah satuan daya. Di sini Punetika punya 2300 watt. Saya minta untuk dikonversi menjadi satuan kilowatt. Jawab, 2300 watt sama dengan 2300 dikalikan ruas atas ini, kita tuliskan nilai dari yang diketahui, sedangkan di ruas bawah kita tuliskan nilai yang ditanyakan. Yang diketahui adalah watt, maka nilai perfectnya adalah ini ya, satuan ya, watt itu kan satuan 10 pangkat 0 atau 1. Untuk memudahkan, di ruas atas kita tuliskan 1, di ruas bawah kilowatt. Kilowatt itu berapa nilainya? 10 pangkat 3. Maka di ruas bawah kita tuliskan 10 pangkat 3. Satuannya langsung ikut kilowatt. Nah, di sini kita melakukan perhitungan. 2300 dikalikan. Ingat, apabila ada bentuk pecahan seperti ini, maka cara menyelesaikannya, ruas bawah bisa dipindah ke ruas atas dengan catatan pangkatnya itu dibalik. Nah, di sini ruas bawahnya adalah 10 pangkat 3. Apabila kita pindah ke ruas atas, maka pangkatnya jadi min 3. Maka dari itu di sini bisa kita tuliskan 2300 kali 1 kali 10 pangkat min 3. Karena 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 3, maka di sini angka satunya tidak saya tuliskan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian dari nilai ini 2300 kali 10 pangkat min 3 itu masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya bagaimana? 2300 ini kita ubah jadi bentuk perkalian 10. Seperti ini, dikalikan 10 pangkat berapa. Nah, di sini 2300 sama nilainya dengan 2,3 kali 10 pangkat 3. Terus yang belakang tinggal mengikuti. Dikalikan 10 pangkat min 3, satuannya kilowatt. Ini bisa dihitung ya. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 itu bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu 2,3 kali 10, karena ini adalah perkalian ya, maka di sini pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Maka di sini kita tulis 2,3 kali 10 pangkat 3 ditambah ya dalam kurung 10 pangkat min 3. Satuannya kilowatt. Nilainya berapa? Jadi 2,3 kali 3 tambah ini di sini plus, di sini min, jadinya min ya. Jadi perhitungannya adalah 10 pangkat 3 dikurangi 3, ketemunya 0. Maka di sini jadi 2,3 kali 10 pangkat 0 kilowatt. 10 pangkat 0 ini nilainya berapa? 10 pangkat 0 adalah nilainya 1. Karena semua bilangan dikalikan 1 adalah hasilnya adalah bilangan itu sendiri,
Maka di sini bisa kita tulis cukup dengan 2,3 kilowatt saja ya. Jadi 2300 watt sama dengan 2,3 kilowatt. Nah, gampang sekali bukan? Yuk kita lanjut sekarang. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini Bunda Tika punya 12 kHz, akan kita ubah menjadi microhertz. Hertz ini adalah satuan frekuensi ya. Nah, dari tabel ini cukup kalian perhatikan yang perfect kilo dan mikro saja. Kilo nilainya 10 pangkat 3, mikro nilainya 10 pangkat min 6. Yuk, mari kita selesaikan. 12 kHz sama dengan 12 kali yang atas yang diketahui, ruas bawah yang ditanyakan. Kilohertz nilainya 10 pangkat 3, maka di ruas atas kita tulis 10 pangkat 3. Yang ditanyakan mikrohertz. Mikro nilainya 10 pangkat min 6, maka di ruas bawah kita tuliskan 10 pangkat min 6. Satuannya mengikuti mikrohertz. Yuk kita hitung 12 kali 10 pangkat 3, karena dia ada di ruas atas maka tetap dikalikan 10 pangkat min 6, pindah ruas ke atas jadi 10 pangkat 6. Satuannya mikrohertz. Jelas ya sampai sini? Nah, di sini karena di sini adalah perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Jadi 12 kali 10 pangkat 3 ditambah 6 ya. Di sini 3, di sini 6, di sini 6, kita tinggal menjumlahkan. Hasilnya berapa? 12 kali 10 pangkat 9 mikrohertz. Jadi 12 kHz jika dikonversi ke mikrohertz menjadi 12 kali 10 pangkat 9. Gampang ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Di sini Bunda Tika punya 450 milijoule. Akan kita ubah menjadi satuan gigajoule. Joule ini satuan usaha atau energi. Ya. Di tabel kita cukup perhatikan yang giga dan mili. Giga itu 10 pangkat 9, mili itu 10 pangkat min 3. Oke, mari kita kerjakan. 450 milijoule sama dengan 450-nya kita tulis lagi, dikalikan nilai yang diketahui dibagi nilai yang ditanyakan. Nilai yang diketahui diletakkan di ruas atas. Mili itu nilainya 10 pangkat min 3. Maka di ruas atas kita tuliskan 10 pangkat min 3. Di ruas bawah yang ditanyakan gigajoule. Giga nilainya 10 pangkat 9. Maka di ruas bawah kita tuliskan 10 pangkat 9. Nah, di sini kita pindah ruas. Yang tadinya di ruas bawah, kita pindah ke ruas atas. Jadi 450 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat 9. Dikalikan 10 pangkat min 9. Dapat dari mana 10 pangkat min 9? Dari 10 pangkat 9 yang dipindah ruas ke atas. Pangkatnya pindah dibalik dari plus jadi min. Satuannya gigajoule. Kita lakukan perhitungan, maka 450 kali min 3 ditambah min 9. Maka jadinya 10 pangkat min 12. Satuannya gigajoule. 450 ini bisa kita jabarkan jadi bilangan yang dikalikan 10 pangkat sekian. Nah, di sini Bunda Tika mengubah 450 jadi 4,5 kali 10 pangkat 2
Ya, komanya maju 2. Maka di sini 10-nya pangkat 2 dikalikan 10 pangkat min 12 gigajoule. Ini bisa kita sederhanakan pangkatnya dengan cara dijumlahkan 2 ditambah min 12. Berapa nilainya? 2 ditambah min 12 nilainya adalah min 10. Maka di sini bisa kita tuliskan hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 10 gigajoule. Jadi 400 mJ sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 12 gigajoule. Nah, itu dia anak-anakku yang dapat Bu Netika sampaikan untuk materi bab pertama mengenai besaran, satuan, dan perfect. Saya harap video ini bisa membantu kalian untuk lebih dapat memahami materi di bab 1 mata pelajaran dasar listrik dan elektronika.